dan tarif PDAM dinaikkan atas dasar apa? Karena informasi dari Pak Bupati kemarin itu tidak ada kenaikan sama sekali. Bahkan beban dari 8.000 sampai 15.000. Itu apakah sudah ada konfirmasi sama masyarakat? Apakah sudah sosialisasi sama masyarakat? Rekening listrik ya. Habis itu BBM berapa kali naik kanalnya BBM itu. Berikutnya bahan kimia yang kan biaya operasionalnya naik semua, tetapi selama sekian tahun ini kita nggak boleh naik gitu. Nah sekarang kita nggak bisa menahannya lagi. Apakah PDAM ini mau dibikin bangkrut sehingga tutup semua layanan, terus masyarakat yang 27.000 pelanggan tadi sekepuasan lah itu. Sejumlah pelanggan perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mempertanyakan kenaikan tarif administrasi dan pemindahan golongan pelanggan air minum dari golongan rumah tangga A ke B. Pasalnya kenaikan tarif administrasi dan pemindahan golongan bagi pelanggan PDAM Kabupaten Kapuas tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi kepada pelanggan yang dirasa sangat membebankan bagi pelanggan. Apalagi suasana pandemi COVID-19 yang saat ini pencarian ekonomi masyarakat serba sulit. Jadi kami ingin menanyakan dengan adanya berita kenaikan PDAM yang sebelumnya dari Pak Bupati Kapuas bahwa tarif PDAM ini tidak ada kenaikan, dan kami pertanyakan lagi masalah dari rumah tangga A berubah ke rumah tangga B. Dari segi apa perubahan itu? Kami ingin tahu. Dan tarif PDAM dinaikkan atas dasar apa? Karena informasi dari Pak Bupati kemarin itu tidak ada kenaikan sama sekali. Bahkan beban dari 8.000 sampai 15.000. Itu apakah sudah ada konfirmasi sama masyarakat? Apakah sudah sosialisasi sama masyarakat? Jadi kami ini ingin tahu, yang dinyatakan Bupati itu tidak naik, tapi kenyataan yang naik, yang mana sebenarnya yang kami percayakan? Sementara itu, pejabat sementara Direktur PDAM Kabupaten Kapuas Joni pada Kamis menjelaskan kenaikan tarif administrasi dan pemindahan golongan pelanggan air minum dari golongan rumah tangga A ke B sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah setempat. Jadi tarif ini memang ada skema yang sudah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa ya. Nah sekarang itu masih belum kita tunggu anunya, yang peraturan Menteri Dalam Negeri yang intinya PP nomor berapa itu saya lupa, di tahun 2020 Permendagri itu, bahwa nanti gubernur yang akan menetapkan tarif atas tarif bawah. Nah itu yang akan kita pakai kemudian. Nah untuk sekarang masih belum ada di Kalteng ini, beberapa daerah lain sudah mulai menetapkan itu. Nanti kan kita pakai itu. Dan katanya ketika itu ditetapkan kita masih di bawah tarif bawah yang akan ditetapkan. Nah itu dia. Nah mengenai pentarifan ini kan kita ini berapa kali ditunda. Satu zaman COVID dulu kan, ingat kan waktu zaman Pak Agus. Kemudian kemarin zaman Bu PJS yang lama, Bu Maria. Nah ini lebih terstruktur karena memang aturan-aturannya ada di situ, hitung-hitungannya. Nanti brosur itu akan kami bagikan juga ke masyarakat. Memang ada perpindahan ya, klasifikasi
pentarifan, ada yang dari A ke B. Itu kan ada ketentuannya tersendiri, ada scoring yang akan menentukan mereka di kelas mana, ya kan? Ditinjau dari segi, misalnya dia kemarin karena kita pukul rata rumah tangga A, ada yang berpikir bahwa rumah tangga B itu rumah tangga yang hanya punya usaha gitu, padahal tidak. Kalau dia mewah, dulu kan masih rumah tangga A, sekarang tidak, harus menyesuaikan tarif yang ada. Nah, itu dia anunya, dan memang ada pembagiannya. Sebenarnya yang naik ini golongan apa sih sebenarnya? Ini kan ada dua. Ya, Ada golongan kalau golongan rumah tangga A yang dulu Hmm. itu memang tidak naik. RTA itu A itu ya. RTAA. Nah, yang naik ini kan B, yang memang B dan seterusnya. Nah, selama ini kan kenapa dia naik? 16 tahun loh kita udah naik. Ya kan? Selama 16 tahun coba aku tanya dulu, listrik berapa kali naik? Rekening listrik. Ya. Habis itu BBM. Berapa kali naik anunya? BBM itu. Berikutnya bahan kimia yang kan kita kan biaya operasionalnya naik semua, tetapi selama sekian tahun ini kita tidak boleh naik gitu. Nah, sekarang kita nggak bisa menahannya lagi. Apakah PDAM ini mau dibikin bangkrut sehingga tutup semua layanan, terus masyarakat yang 27.000 pelanggan tadi sekepuasan lah itu berhenti karena akibat tidak mampu operasional. Jadi kenaikan ini dia Ya. yang wajar gitu ya. Nah, untuk menutup layanan kita, karena duitnya PDAM ini kan dari jualan. Beda dengan OPD yang ada PBD, nggak ada kerja, nggak ada pemasukan, tetap dapat terima APBD kan gitu. Nah, kalau ini kan murni jualan dia, jualan air itu. Air itu apa komponennya? Ada listrik di situ, ya, ada biaya bahan kimia di situ. Nah, itulah yang menghidupkan ini. Nah, Terkait dengan adanya penyesuaian tarif air minum, Joni berharap pelanggan PDAM dapat memahami apa yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Kapuas dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan. Dari Kabupaten Kapuas, Al Ikhwan melaporkan.